Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penghobi anggur. Oke, pagi ini untuk saya akan menjawab requestan dari salah satu subscribernya. Itu dia menanyakan, Om, request cara pruning anggur Ghostby dong. Oke. Jadi untuk cara pruningnya hari ini mungkin hanya akan saya jelaskan aja seperti apa. Untuk prakteknya mungkin seminggu lagi ada satu varian yang udah masuk generasi yang keempat. Nanti akan ada proses pruning juga, pembuahan. Jadi untuk hari ini untuk penjelasan singkatnya aja, terus seminggu ke depan lagi buat kita langsung video prakteknya seperti apa gitu. Oke, untuk pruning Ghostby dia tuh anggur hitam ya. Dia kategori medium, jadi pendek antara 2, 4 atau 8 pruning dia bisa buah juga gitu. Jadi saya coba contohkan seperti ini. Jadi untuk sebelum masuk fase untuk pruning, berarti sebelumnya itu udah ada fase vegetatif, yaitu pembentukan batang utama seperti tersier, sekunder, kemudian dibatasin pertumbuhan dari sekunder, kemudian kita bentuk tersiernya. Kalau ini contoh buat yang teralis ya, yang teralis jadi ke atas. Ada lagi yang model tulang ikan. Jadi kita coba lihat yang teralis dulu. Jadi pembentukan tersier, untuk pertumbuhan tersier juga kita batasin berapa panjangnya. Kita misalnya tergantung kita mau pakai 8, mungkin kita pangkas di antara, kita batasin 12 atau 15 mata daun gitu. Anggaplah ini 15 mata daun. Jadi kita pangkas semua sudah menyentuh lebih dari 15 mata daun, jadi kita ratakan 15. Setelah diratakan 15, kita adalah proses memperbesar batang. Membesar batang, mengisi matabat biar cepat besar gitu. Jadi semakin besar matabatnya, kemungkinan lebih besar lagi bunganya yang dihasilkan. Jadi untuk fase vegetatif itu penting juga untuk pupuknya, seperti yang sebelumnya sudah saya berikan tutorialnya atau tipsnya komposisi pupuknya, yaitu NPK 1616 dengan Saprodap. Jadi ketika nanti udah rata semua, kemudian sudah bisa memperbesar batang tersier. Untuk tunas air yang di bawah biasanya kita buang-buangin seminggu ya, ketika mau pruning. Tujuannya biar nutrisi yang masuk lebih maksimal lagi ke matabat gitu. Nah, setelah tersier yang kita inginkan sudah cukup, kalau Ghostby itu dia kecil ya. Beda kalau yang jenis ini kan bisa lebih besar, atau sebesar pensil lah minimal ya. Dia kalau Ghostby itu kurang dari pensil nggak masalah sih, nggak apa-apa. Yang penting udah mulai warna kekuningan seperti ini. Jadi udah mulai masuk fase generatif. Kemudian kita pupuk fase generatifnya. Minimal itu 4 kali pemupukan ya. 4 kali pemupuk minimal loh. Yang seperti yang sudah saya berikan di video sebelumnya, buat pupuk generatif pembuahan itu ada 3, yaitu NKP, KNO3, boron. Untuk dosisnya juga udah disertakan di video sebelumnya. Kemudian kita pupuk selama 4 kali. Jadi selama 4 minggu kita beri pupuk generatif ya, itu minimal ya. Nah, biasanya untuk siap atau enggaknya kita pruning biasanya ditandai dengan bunga PHP. Bunga PHP itu seperti yang di atas nih. Dia kecil kayak gini. Bentar. Nah, yang ini nih. Ini yang kecil ini yang ikut sulur, dia bunga PHP. Nah, kayak gini. Itu namanya bunga PHP. Kalau udah keluar bunga PHP ya udah sudah bisa kita pruning pembuahannya.
sudah pastikan udah bisa kita pruning. Tapi kalau belum muncul bunga PHP, sebaiknya kita tambah lagi antara 5 atau 6 pemupukan gitu. Jadi sayang, jangan ambil resiko kita belum dikasih clue-nya buat bunga PHP, kita pangkas ternyata zong gitu. Kan sayang banget udah lamanya, mending kita tambah lagi pupuk generatifnya gitu. Setelah pupuk generatif yang terakhir, keempat atau keenam, misalnya hari ini pupuk terakhir tuh, pupuk terakhir yang keempat sudah ada kelihatan bunga PHP, atau pupuk yang keenam sudah kelihatan bunga PHP. Nah, setelah hari ini 2 atau 3 hari setelah pemupukan, jangan disiram ya, jangan disiram. Kalau mau disiram, misalnya biasanya kita siram 2 atau 3 kali sehari dengan 5 liter air. Jadi kalau mau disiram, gunakan 1 liter air aja. Tapi ya baiknya kalau nggak disiram lebih bagus lagi. Tapi dengan kondisi catatan kita pantau media tanamnya. Kalau kering banget kita kasih air itu seperti itu, airnya sedikit aja, 1 liter gitu misalnya. Jadi perbandingannya dikurangin. Tapi kalau misalnya media tanam masih cukup basah, nggak usah disiram. Setelah 2 atau 3 hari pemupukan, kemudian kita masuk pemangkasan. Nah, untuk pemangkasan tergantung, biasanya ada yang pemilihan antara 2, 4, 8. Untuk saya biasanya sudah tidak pakai acuan itu. Acuan saya lebih ke matabat. Jadi semakin besar matabat, semakin bulat. Jadi semakin besar potensi buahnya itu muncul, dan juga buahnya bisa lebih besar. Contohnya ini kan, ini dia agak runcing ya. Nih, kalau yang di atasnya lagi, sini aja deh. Dia lebih besar, ya kan? Ini lebih besar, lebih bulat. Jadi kemungkinan dompolan bisa hasilkan bunga dompolan lebih besar di sini di atas. Saya jarang, udah dulu sih emang pakai 2, 4, 8 gitu. Tapi sekarang lebih milih buat matabat, jadi lebih besar, lebih besar potensinya aja sih. Anggaplah kita di sini ya. Anggaplah di sini kita yang punya potensi kita buang, ini tunas air dibuang, kemudian pangkas sebelah sini. Tes. Kemudian sampingnya juga cari yang matabat yang besar, misalnya ini besar, ini buang, ini banget. Jadi ini daun juga dibuang ya, daun dibuang. Jadi untuk atas semua daun dibuang. Begitu juga sampingnya. Mana yang besar? Ini besar nih, ya kan? Besar. Jadi ini tunas air dibuang, daunnya juga dibuang. Kemudian potong sebelah sini. Tes. Sampingnya juga sama. Pokoknya dilihat yang kalau ini udah tunas air, matabatnya udah coklat kayak gini, juga artinya udah tua ya. Udah bagus. Beda misalnya yang udah masih kayak gini, ini masih hijau, masih pink gitu, masih hijau, masih pink. Jadi ini jangan di pruning dulu. Jadi seperti itu untuk pemilihan matabat ya, kita pruning. Jadi tidak pacuan buat 2, 4, 8. Biasanya lebih turun dari 2 atau 3 matabat setelah extra-bake itu masih besar-besar gitu. Kalau kita batasnya ini misalnya 12, berarti di matabat 9 itu biasanya udah gede-gede. Antara 7, 8, 9 udah besar-besar. Setelah pemangkasan, semua pemangkasan, daunnya dibuang, tersiernya dibuang. Kemudian kita tunggu, kita biarkan ya selama matabat belum pecah, jangan dikasih air juga ya. Sama kalau tadi, misalnya kalau memang mau dikasih air, berarti airnya dikasih sedikit aja. Seperti biasanya kita kasih 5 liter, kita kasih 1 liter aja. Tujuannya apa? Biar air yang masuk itu sedikit, jadi fotosintesis di dalam anggur itu, batang anggur itu lebih cepat, lebih bagus. Jadi ketika terakhir yang masuk itu pupuk pembuahan, jadi yang diserap itu pupuk terus gitu.
Jadi potensi lebih besarnya itu lebih terjadi bunganya itu lebih besar ya. Beda kalau ketika yang sebelum-sebelumnya saya pernah perhatikan itu setelah kita pruning, kita siram, dia lebih cepat trubus atau pecah matabat tapi nggak bawa bunga gitu. Makanya saya saranin ketika setelah pangkas jangan disiram ya. Kalau mau disiram sedikit aja. Kita lihat media tanamnya, kalau masih basah, masih lembab, nggak usah disiram. Tapi kalau misalnya kering banget, kita kasih air sedikit aja. Ya paling seperti itu ya untuk penjelasan singkatnya, yaitu untuk proses pembuahan pruningnya. Yang paling utama itu kita pembentukan teresiernya dulu, atau usianya cukup yang minimal dari batang sekunder itu 1 jempol ya, 1 jempol lah ya, rata-rata 1 jempol atau 1 jari lebih besar gitu. Kemudian tersiernya udah cukup besar. Kalau untuk Ghostbee itu agak kecil ya, nggak sebesar ini. Yang penting acuannya dilihat di mata batnya. Kalau mata batnya udah coklat, batangnya udah menguning atau coklat, itu udah siap untuk dibuahkan. Kemudian masuk fase generatif, pemupukan 4 kali, minimal 4 kali. Kalau belum kelihatan bunga PHP-nya kita tambah 5 atau 6 kali. Baru kemudian setelah pemupukan terakhir 2 atau 3 hari kita pruning. Setelah kita pruning itu setelah pupuk terakhir, setelah kita pruning jangan disiram kalau bisa. Dan mungkin setelah pruning nanti sekitar 7 hari sampai 9 atau 10 hari dia akan pecah matabat. Ketika sudah pecah, udah kelihatan ada membawa bunga, baru kita mulai siram. Jadi ketika sudah ada bunga, mungkin mulai dibanyakin siramnya, seperti normal boleh, atau malah ditambah lagi boleh, soalnya untuk pembungaan butuh cukup air. Jangan sampai ketika udah bunga tidak disiram, bunganya kosong semua. Jadi sekian untuk penjelasan singkat ini untuk proses pembuahan jenis Ghostbee untuk requestan subscriber saya, bagaimana cara pruning untuk Ghostbee gitu. Oke, semoga ini bermanfaat. Salam dari saya, salam penghobi anggur.